kalau seorang ibu ngasih makanan instan kepada anaknya 3 kali sehari, itu otomatis jadi musuh ibu mertuanya. Halo Sobat Konten, kembali lagi di Podcast Konten bersama aku Indah dan tentunya aku ditemani oleh Pok Jung. Nah, edisi kali ini kita akan membahas tentang perjalanan bisnis suatu perusahaan yang berkecimpung di industri makanan, khususnya Empasi. Oh ya nih Pok, untuk isu ekonomi yang lagi hangat nih di bidang industri makanan itu gimana ya Pok? Makanan ini memang gimana ya ngomongnya ya, dibutuhkan ya semua orang ya. Kan kebutuhan pokok itu kan ada makanan, sandang, pangan, papan kan. Nah, tapi kalau ngomong makanan, source-nya atau sumber untuk kita bisa memproduksi makanan, itu pasti sangat terpengaruh sama iklim, ya kan. Makanya ini harga, apalagi kemarin pas pandemi Covid ya, turun naik gitu kan. Yang biasanya sih pengusaha tuh pasti, aduh gitu kan, ini komoditi lagi turun, komoditi lagi naik gitu kan. Sementara cuaca yang biasanya kan produksi makanan kan antara tanaman ya, sayur atau padi atau misalnya binatang-binatang gitu kan, itu sangat terpengaruh sama iklim gitu kan. Kebutuhan itu selalu ada kayak gitu. Kita kedatangan tamu spesial owner dari perusahaan yang berkecimpung di industri makanan, khususnya Empasi dengan brand Nice ya. Halo Pak Lutfi. Halo Mbak Indah. Halo Pak. Ya, sehat ya. Oh ya Pak. Makasih banyak. Saya dapat info nih Pak, boleh nggak nih Pak cerita tentang perjalanan bisnis nih yang tadinya rumahan ya Pak ya, sampai dengan sukses saat ini itu gimana nih Pak? Ya, jadi di awal sebetulnya kita itu mulai betul-betul dari industri rumahan yang kita nggak kepikiran lah sampai sejauh ini ya, walaupun kalau orang dulu tuh bilang ketika orang-orang Bugis nih kalau berlayar, saya orang Jawa tapi kalau mau berlayar itu sampai dulu pikirannya ke tujuan, katanya begitu, sebelum layar dikembangkan gitu, jadi dia tahu akan kemana. Tapi dalam konteks industri yang saya geluti, memang mulainya dari pengalaman pribadi ya. Jadi istri saya kita punya anak, saya dan istri menikah tahun 2008, punya anak. Waktu itu anak kita kembar, sekarang udah 14 tahun anaknya. Terus kita biasanya, dan ini jadi learning sampai hari ini, kalau first birth atau kelahiran anak pertama, biasanya kita tuh semangat ngasih makanan yang dimasak di rumah, yang terbaik pokoknya. Dimasak di rumah. Nah, istri saya bikin tuh dimasak di rumah karena suka gitu. Bener, anak saya lahap makannya, sehat-sehat, gemuk-gemuk gitu. Nah, ada tetangga tuh nggak suka, anaknya beda 2 bulan nggak suka makan. Dia heran, Mbak, anaknya dikasih apa kok suka makan, katanya. Oh, saya bikin sendiri Bu, gitu. Akhirnya dia minta. Boleh nggak minta? Ya boleh, minta dan doyan ternyata masuk masakan istri saya. Hari pertama, hari kedua minta lagi, hari ketiga udah nggak enak diminta, maunya beli katanya. Nah, kita kan nggak jual, katanya. Ya udah, ya itu. Ini yang dimasak apa Pak? Sebenarnya kok bisa sampai doyan? Beras, sayur. Nah, intinya sih sebetulnya kalau hari ini sekarang kita tahu itu namanya 4 bintang. Jadi kontennya adalah karbohidrat, kemudian fiber, serat, dan protein hewani nabati. Campuran itu aja sebenarnya. Sedikit lah kita kasih taste yang mungkin lebih ini, tapi konteksnya masih sehat ya. Tapi no MSG kayak gitu-gitu. Nah, karena doyan, akhirnya itu 2 ibu-ibu lah ngobrol. Istri saya akhirnya kepikiran, Mas kalau kita jual gimana? Saya bilang, kamu kan sastra Jepang, kenapa menjualan bubur? Background-nya kamu nggak malu kan saya gitu. Ya singkat kata akhirnya kita sepakat, ya udah nggak apa-apa kita jualan, karena saya background-nya bahasa Inggris, dia bahasa Jepang ya. Saya bilang kita tersesat di jalan yang benar lah. Itu tahun berapa Pak? 2009. 2009. Jadi setahun setelah anak kami lahir November 2008, 6 bulan kemudian masakan. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April persis. April mulai masak. Maka anniversary kita tuh tanggal 9 April. Pertama kali akhirnya kita jualan tuh. Jualan keluar dan 1-2 orang yang beli. Tapi saya udah punya feeling setelah kita jualan dan bagus, saya udah punya feeling kalau ini akan jadi bisnis besar nih suatu saat nih. Karena saya lihat tata penyajiannya mudah, produknya juga berkualitas gitu. Kurang lebih story-nya seperti itu, Mbak. Ini kalau katakan kalau misalnya dimulai dengan
rumahan ya. Mm-mm. Kalau mau dikatakan modal sebenarnya nggak ada modal mestinya ya. Itu kan kebutuhan buat anak sendiri sebenarnya Iya. awalnya ya. Iya, betul. Terus naiknya itu gimana Pak? Jadi Mulai. begitu saya mulai melihat bahwa ini ya smells of money ya, jadi saya langsung dorong supaya ini caranya gimana saya accelerate nih untuk naik ke level berikutnya. Saya mitrakan tuh ibu-ibu yang mau punya bisnis yang sama kayak kita bukakan cabang untuk mereka. Jadi pemitraannya mulai dari 3 juta, 4 juta waktu itu ya. Sekarang rata-rata kemitraan sekitar 5-10 juta. Maksudnya kemitraan itu gimana? Jadi mereka kita suplai bahan baku untuk masak. Oke, jadi Iya. mereka yang Ya masak. kan sampelnya ada di kita. Maksudnya kita sampel jelas ini bisnis bagus. Bisa buat jualan dan menghasilkan untuk kemandirian ibu. Jualannya pun pendek jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Bantu orang juga. In all aspect ini very good business lah menurut saya. Maka saya yakin banget ini harus segera dipercepat nih. Dipercepatnya dengan menggandeng kemitraan yang itu faktor kali dalam bisnis lah. Untuk mempercepat pertumbuhan, saya kayak semacam business opportunity. Kalau orang-orang ngomongnya franchise. Tapi bukan, saya kan nggak ngutip franchise fee. Maka saya lebih ke business opportunity. Jadi yang diberikan hanya semacam resep. Iya, kalau dulu resep. Kalau sekarang kan sudah satu pack gitu. Oh, ada packingnya. Kalau sekarang. Bootnya juga gitu. Iya, booth, alat masaknya, terus brosur apa segala macam lah. Tapi yang pasti kami tuh udah ada sampel yang sukses. Bahwa kami jualan ini work gitu loh. Makanya kami memang pionir di gerobakannya kayak gitulah. Saat ini udah tumbuh sekitar 1.600, 2.000 titik seluruh Indonesia. 2.000 titik? Iya, dari yang tadi 1-2 ini. The power of mama ini ya? Semua kita. Saya nemenin mama udah lama banget. Ya. Itu artinya dari jalur distribusinya, maksudnya udah yang konservatif ya, yang istilahnya konvensional yang saya geluti dari awal. Di kemudian hari saya melihat bahwa setelah saya berinteraksi, kenapa orang mau beli, kenapa setiap kita buka kok rame. Saya melihat memang ada behavior di Indonesia itu ibu-ibu, apalagi yang punya anak pertama, rata-rata pengen untuk anak sih pasti yang terbaik. Tapi rata-rata yang pertama dia sangat idealis. Harus kasih yang non MSG, yang nggak instan, yang apa. Dan belakangan saya tahu kalau organik juga. Belum, organik ya. Belakangan saya tahu kalau ada survei ya lucu-lucuan ya, istilahnya kalau seorang ibu ngasih makanan instan kepada anaknya 3 kali sehari, itu otomatis jadi musuh ibu mertuanya. Ya. Karena malas masak dia. Malas masak. Ya, Kayaknya instan. Pak, kalau yang business opportunity yang Bapak tadi katakan ya, itu kan sebenarnya disebar ke banyak siapa yang mau gitu siapa kan. yang mau, betul. Jadi mereka membayar 3 juta, paket 3 juta, sejumlah 3 juta untuk mendapatkan satu paket bisnis ini. Nah, itu hitungannya berapa lama dia akan balik? Atau udah mulai dia? Saya kalau bicara optimis ya 3 bulan ada 3 bulan udah selesai ya? Karena kan dan dia udah langsung low capital ya, maksudnya kecil lah dengan demand. Kalau sekarang udah banyak banget, jadi saya nggak bisa ngomong 3 bulan. Ya, kalau ngomong pesimis ya paling lambat 1 tahun lah, karena sekali gitu low capital ya. Jadi dalam 1 tahun, anggaplah dia invest 5 juta atau 10 juta bahkan, kalau sebulan dia bisa dapat profit 1 juta itu udah bagus banget. Sebulan profit 1 juta. Untuk ibu-ibu yang tadinya nggak ada aktivitas, nggak ada penghasilan, dengan modal kecil, kemudian nggak ngambil banyak waktu dia juga, ya jadi nggak akan digunjingkan dia sebenarnya ibu rumah tangga apa pekerja gitu. Karena dia masak malam juga tinggal masukin ke alat masak, nggak perlu ngaduk-ngaduk, dan pagi jualan hanya jam 6 sampai jam 8. Itu jualannya, maksudnya makanannya itu ditaruh di packagingnya kayak gimana? Kita punya packaging kita di-upgrade terus ya. Kalau dulu pakai plastik tahan panas, kalau sekarang udah pakai paper cup. Bahkan nggak jarang kita campaign ibu-ibu tuh bawa less waste ya, sendiri itu ya, kita kasih insentif lah kalau mereka bawa alat sendiri gitu. Nah, ini sekarang masih berlangsung. Berapa tadi? 2.000? Ya, sekitar 2.000 titik. 2.000 titik ya. Itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Tahun ini targetnya kita lebih dari 2.000 lah. Oke. Kalau misalnya nih Pak, dibandingkan dengan, ini kan kalau ngomongin makanan bayi ya, kita kan banyak produsen besar ya. Iya. Yang ini sebenarnya kan yang ditantang kan raksasa ya. Iya. Iya, betul. Apa sih kelebihan dan kekurangannya nih? Saya mungkin instead of
ngambil posisi yang berseberangan, apalagi berlawanan ya. Saya mungkin lebih suka terminologi melengkapi ya, melengkapi karena pada kenyataannya pengguna makanan bayi di Indonesia itu ada 3. Ada 3 jenis, ada kategori lah. Ada yang fully instan, ini musuh para ibu mertua nih, fully instan. Ada yang fully homemade. Itu masing-masing ada porsinya. Fully instan itu sekitar, ada sebuah survei itu 11%, fully homemade sekitar 21%. Ada yang mix, ada yang instan diselingi homemade. Nah, itu banyak direkomendasi dan ibu-ibu pro itu kalau di Indonesia rata-rata. Itu berapa persen, Pak? 60% lebih. 60% Ya. lebih ya. Saat ini kita punya yang fully homemade aja. Jadi saya lebih menyasar dan fully homemade ini nggak banyak digarap oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya kenapa mungkin saya pandang bisa jadi belum hassle free ya, masih mungkin agak rumit, perlu waktu untuk. Tapi bagi kami itu kan sebuah journey. Bagi Nice ya itu sebuah journey bahwa ya saat ini kami masuk di segmen yang homemade ya, yang memang mengedukasi mereka gitu, dan itu kami nikmatin aja. Kami belum masuk ke instan. Pak, kalau satu produk itu dijual per cup itu ya? Per cup itu berapa? Per pack. Ada 2. Kalau yang jualannya mitra-mitra kami ya per cup. Itu per berapa? porsi lah. Per porsi. Ya Itu paling berapa? mahal Rp5.000. 5.000. Satu kali makan ya untuk bayi. Artinya kalau misalnya si ibu yang maunya homemade banget gitu ya. Iya. Jadi dibandingkan kalau misalnya dia maunya instan banget gitu. Sebenarnya lebih murah mana jatuhnya? Kalau kita lihat, saya ada survei yang khusus membahas berapa sih budget porsi para ibu di Indonesia gitu kurang lebih. Memang dia grading, ada yang 3.000, ada yang 4.000, ada yang 5.000. Kita ngambil yang middle. Yang middle. Jadi yang 7.000 pun ada. Yang satu porsi 7.000 sampai 10.000. Yang satu porsi 3.000 pun ada. Ya, kita ngambil yang satu porsi kurang lebih Rp5.000 or less. Nggak lebih ya, or less. Oke, Pak. Ini yang menarik. UKM ya. Iya. Dari rantai bisnisnya dari mulut ke mulut, terus tapi bisa sampai berjejaring sampai sekian besar gitu ya. Tapi yang namanya UKM di Indonesia ini kan problemnya satu, bikin gimana ini secara sistem, Iya. Ya kan. Iya. Nice, ini bisa masuk ke IPO, melantai di bursa. Yang artinya ini kan udah dibikin model bisnisnya ini udah terstruktur nih, ya kan, walaupun sudah solid. Ya, walaupun ini masih papan akselerasi ya. Akselerasi. Ini bisa cerita nggak gimana bisa sampai IPO di bursanya? Saya tipe orang yang percaya ke mimpi ya. Maksudnya kita kalau pengen sesuatu ya disampaikan, kemudian tinggal kita mikir, istilahnya orang Jawa tuh piye carane gitu. Jadi tawakal kita tinggi lah. Jadi kita set bahwa ini bisa menjadi satu pemain besar lah kategori ini. Saya nggak muluk-muluk karena tadi saya lebih suka bicara terminologi melengkapi ketimbang menjadi challenger atau apa. Kami lagi nggak nantang siapapun lah. Kami karena sadar posisi kami siapa gitu. Cuma kami kalau boleh kita katakan apa sih target jangka panjangnya ya menjadi salah satu ya leader ya di kategori ini. Kategori ini aja. Kalau instan sudah ada banyak pemainnya lah. Dan itu tentu journey-nya berbeda sama sekali. Dan untuk mencapai ke sana saya memang melihat kita perlu effort lah untuk UKM masuk ke level berikutnya, dan tentu stretching-nya itu ibarat orang nggak bisa. Saya kebetulan suka lari ya. Ibarat orang nggak biasa lari maraton, nggak pernah latihan, suruh latihan, suruh apa, itu pasti badan pada sakit semua. Tapi itu matter of choice menurut saya. Ini masalah pilihan orang mau nggak ke sana, karena sesungguhnya menurut saya walaupun setiap orang punya waktunya masing-masing, runway-nya beda-beda. Mungkin Nice sudah menjalani bisnis di atas 10 tahun. Runway-nya tentunya harus kita pertimbangkan. Beda kalau misalkan kita masih 5 tahun, dan usia kita masih 20-an. Sekarang kan banyak entrepreneur yang mulai usaha 20 tahun. Menurut saya runway-nya masih panjang banget. Dia masih bisa elaborating sistem segala macam ya. Nah ini saya lihat ini kita harus melangkah lebih cepat lah istilahnya. Walaupun pasti ada konsekuensi. Karena dalam bisnis itu kan kadang-kadang nggak ada benar salah, adanya konsekuensi. Nah, kita ambil salah satu pilihan yang mungkin di depan mata, apalagi ada aturan yang memudahkan, itu IPO. Apakah itu pilihan terbaik? Ya kita nggak bicara begitu, karena
mungkin orang IPO atau nggak IPO dua-duanya nyesel gitu loh. Jadi ya nikmatin aja, ini pilihan yang sudah kita ambil. Pilihan dengan konsekuensi Dengan aja gitu kan. konsekuensi, Mbak. Jadi, ya sudah, tinggal apa yang kurang dibenerin, apa yang kurang dibenerin. Toh ruang itu ada. Jangan bicara nice, bicara UKM. Perusahaan besar pun sama saya pikir. Kemungkinan ya, saya maksudnya mereka pasti ada ruang-ruang perbaikan terus. Ya kalau nggak berarti dia perfect dong. Iya. Tapi kalau dilihat, saya nggak usah jauh-jauh deh, lihat laporan keuangannya aja gitu kan. Ini kan lompatannya luar biasa ya. Berapa puluh kali lipat naik modalnya? Enggak. Kalau modal betul. Kalau modal itu kan mekanisme yang berbeda dengan istilahnya kinerja kan. Karena penempatan modal itu lebih kepada kita bagaimana mengengineering ya kekuatan dasar perusahaan ya melalui strategic partnership atau apapun gitu, dan itu nggak terkait langsung dengan operasional kadang-kadang. Yang penting kita punya partner yang bersedia gitu kan, itu beres. Saya kira kayak gitu. Kemudian ketika masuk ke IPO juga mekanismenya berbeda lagi, karena setelah diinjek oleh katakanlah kemitraan partnership kita tadi, kemudian kita propose ke IPO, itu kan posisi modal kita udah berbeda lagi. Nah, itu menjadi modal kita lompatan berikutnya. Sebenarnya PR yang paling pokok selain injeksi modal itu adalah bagaimana operation ini bisa menyesuaikan. Adjust ya. Iya, jelas itu yang paling penting. Iya. Modal apa namanya? Karena ada rasio kan. Rasio equity. Betul. Iya. Betul. Jadi equity-nya juga nggak boleh terlalu gede. Betul terlalu gede dan kita terlalu jauh gitu kan. Itu, dan sebagai perusahaan publik kan kita pasti dipertanyakan nanti. Nah, itu menurut saya yang di teman-teman UKM atau siapapun ya, termasuk kita sedang experiencing ini supaya bisa ngerti gitu cara mengatasi ini seperti apa. Satu hal yang saya sendiri memastikan sih bahwa ya kami punya niat yang baik. Dulu awal-awal IPO itu banyak yang meragukan nih, karena kalau akselerasi itu ya UKM segala macam, nanti ini mah tahun kedua ketiga udah kabur gitu, maksudnya udah exit apa. No, saya bukan tipe, saya nggak ada kepikiran lah. Ada kepikiran, ini bisnis yang saya mulai dari nol, ya masa iya? Masa iya nggak saya perjuangkan? Baby. Gitu. Iya, saya melahirkan, saya segala macam. Dan udah di atas 10 tahun. Ya masa iya begitu naik kemudian saya tinggalin, kayaknya naif, nggak logik gitu loh. Saya pasti perjuangkan sampai ini berhasil. Pak, konsekuensinya apa? Yang paling berat lah untuk UKM masuk di IPO. Pertama menurut saya apa yang kita kenal sebagai business model ya, atau revenue profit driver. Itu penting banget karena masuk ke suatu sistem pengembangan usaha yang dikontrol oleh publik, itu kita sebetulnya mesti siap dengan transparansi. Hal itu pasti, Mbak. Tapi pertumbuhan perusahaan yang terencana. Nah, UKM ini very weak di situ, sangat lemah karena dia tumbuhnya selama ini kan organik. Selama ini mimpi ya, Pak? Iya, mimpi aja. Jangan kita ngomong uang puluhan miliar istilahnya. Walaupun setelah saya pelajari, ya prinsip saya nggak ada yang nggak mungkin. Ya kalau kita ngerti, kita willing to learn gitu ya, Mbak. Jadi bisa sebenarnya. Ya harusnya bisa ya, harusnya bisa. Walaupun takes time ya. Masalah waktu ini kan relatif, mau cepat apa. Karena walaupun di IPO juga ada konsekuensi waktu kan. Misalkan kinerja 6 bulanan dipantau, kinerja yang akseleran cuma 6 bulan ya, Pak ya? 6 bulan. Iya, bukan kan biasa kalau papan pengembangan untuk report itu per kuartal. Per kuartal, kalau ya. kita per 6 bulan. Per 6 bulan aja ya. Sama tahunan RPS. Ya. Jadi sekarang, tapi kalau lihat harga sahamnya, mungkin orang-orang mencibir lagi nih. Sebetulnya ini yang juga harus teman-teman UKM yang masih punya mimpi untuk masuk ke bursa itu pikirkan baik-baik ya, karena ini kadang-kadang nggak terkait langsung sama reputasi. Sebenarnya kan itu dua hal yang berbeda. Yang ini mekanisme pasar, yang ini mekanisme fundamental. Saya sebagai founder itu sebetulnya lebih dominan pegang area fundamental, operations, itu yang mesti dijaga. Tentunya dengan penggunaan dana yang baik, kemudian sesuai penggunaan, kemudian juga sesuai perencanaan. Tapi itu perlu di-maintain nggak sih, Pak, sebenarnya?
harus tanya orang market. Saya orang fundamental. Fundamental aja ya. Pastinya perlu. Pastinya Pastinya perlu perlu ya. Bagaimana cara maintenance-nya mungkin itu Beda ilmunya lagi, beda Pak. ilmunya lagi, ya. Kalau saya prinsipnya adalah mendekatkan sedekat mungkin antara rasio fundamental terhadap rasio market. Itu aja sebetulnya kalau fundamental. Ya kalau kita bicara kalau kita bicara naik turunnya saham, ya nggak usah bicara akselerasi. Kecuali Yang- blue chip ya. Iya. Ya, perusahaan-perusahaan besar juga mengalami Seperti itu ya. fluktuasi ya. Pak, kalau saya sedikit melihat laporan keuangan di NICE ini ya, gross profit masih lumayan besar ya, 40-an%. Tapi saya nggak tahu komponen yang membuat net profitnya itu sangat Kecil. Itu apa sih, Pak? Dalam perusahaan yang memang sedang bertumbuh, memang salah satu konsekuensinya ketika dia melakukan ekspansi pasti ada toleransi di biaya-biaya tuh, Mbak. Satu hal lagi yang menurut saya cukup nantinya jadi learning adalah tadi model bisnis atau kita sering kenali namanya revenue profit driver lah. Jadi revenue driver ini sesuatu yang seharusnya sudah sangat valid dan teruji. Yang mana kalau di level UKM seringkali belum ketemu, ataupun kalaupun sudah ketemu skalanya masih terlalu kecil. Lompatannya ya, masih organik lah ya. Dia bisa, organik. Jadi belum menggunakan istilahnya mekanisme finansial yang proper ya. Mungkin terkait sama knowledge, experience kita. Saya kebetulan belum pernah menjadi eksekutif dimanapun, kecuali eksekutif di perusahaan sendiri gitu. Ya tapi ketika seorang masuk ke eksekutif, pernah jadi eksekutif perusahaan besar, kemudian nanganin usaha yang secara sistem juga belum baik, seringkali juga saya dapati mereka butuh waktu lagi untuk learning. Ya jadi ya nobody's perfect ya menurut saya. Cuma yang penting kita ada learning di situ. Revenue profit driver mungkin belum solid lah istilahnya, belum jalan. Ya kita menjaga aja. Salah satu konsekuensinya itu tadi, Mbak. Menurunnya net profit kan. Di situ ada ekspansi pasar. Misalnya tahun lalu kita banyak masuk ke MT, modern trade. Kita masuk di Alfamidi, masuk di Ion, masuk di Tip Top, masuk di Naga gitu. Something yang ketika Baru, ya? kita UKM ya kita belum pernah lakukan. Tentunya learning-nya kan berbeda cara main di situ. Karena di situ ada belum masuk kita udah bayar listing fee. Ketika masuk kita ada rebate, ada promo, ada apa. Term of payment beda Term lagi. of payment-nya beda lagi. Term of payment sebetulnya asal ada kepastian kita sedikit bisa bernapas. Tapi pengaturan margin di situ ketika kita melakukan promo, bagaimana menjaga supaya rasionya benar. Nah, ini yang menjadi challenge sebetulnya. Nah, saat kita kan nggak bisa menguji sebelum kita punya capital yang baik tuh. Oke. Makanya ini kan Kemarin itu kan gampang lah ya. Begitu. Kelindannya mana duluan nih? Iya. Dapat modal lalu kita uji pasar, atau kita uji pasar dulu tanpa modal? Ya, nggak mungkin yang kedua. Nggak mungkin masuk belum jualan kita udah listing fee. Misalnya seperti itu contoh kecil aja lah. Ya tahun 2022 kita banyak masuk ke MT yang kalau 2022 murni kita nggak pakai dana publik tuh, masih pakai dana internal. Dan itu jadi ada learning-nya. Ya tahun ini mungkin kita akan expand lagi untuk masuk ke tentu dengan learning yang sudah kita dapatkan ya, termasuk nanti di dalamnya ada struktur organisasi yang lebih solid, orang-orang yang punya expertise. Rencananya apa nih di 2023 dan ke depannya ini setelah ada punya dua. modal besar ya? Kita ada dua lini bisnis. Kalau kita bicara peruntukan modal, itu modal yang pertama yang akan kita dorong itu sebetulnya pembangunan fasilitas produksi. Itu yang pertama. Kenapa? Karena kita punya perencanaan masuk ke pasar yang lebih sustainable. Pasar UKM itu biasanya pasar community. Makanya pakai metode reselling, distribusi kecil ibu-ibu rumah tangga. Bagus, ya bagus-bagus saja, cuma organik. Ketika kita masuk ke pasar yang lebih, istilahnya lautan luas gitu ya, pasar retail gitu, itu kan potensinya luar biasa. Saya ambil contoh aja misal nih, walaupun kita belum masuk ke situ. Jaringan Alfamart, Indomart, mereka ada kurang lebih sekitar 30.000 bos, ya dua channel itu 30.000. Dengan serapan produk satu per hari aja, itu udah berapa? Satu per hari ya, produk kita satu SKU dibeli satu di Alfamart 30.000. Jadi per day itu 30.000. Itu betapa luar biasa. Ini nanti brandingnya akan gimana, Pak? Akan berbeda antara yang produk yang organik yang tadi dipasarkan dengan ibu-ibu, akan
Akan sama. Sama. Kita memang sama. Yang di ibu-ibu itu kita pakainya kalau gerainya namanya nice spot, titik nice gitu. Kalau yang yang retail nice saja. Tapi both keduanya kita punya ini yang sama, yang pertalian. Nah, kalau di sana it's very nice, kalau ini it's a nice life. Secara umum. Produknya akan dibedakan? Produknya secara SKU beda. Oh. Secara SKU beda. Karena produk community tidak untuk umum ya. Kalau produk retail kita khusus produk retail. Ngitungnya juga berbeda ya nanti ya? Ya betul. Betul. Karena ada biaya-biaya tambahan Iya, tadi ya. tambahan, ya. Kalau di sana kan ada listing, ada segala macam. Kalau yang di community kan nggak perlu pakai apa-apa ya. Oke. Menarik sekali nih. Pak, kalau dari rencana yang IPO itu kan awal tahun ini ya, atau 2022? Awal 2023, Februari. Awal tahun 2023 kan ya. Selama ini gimana Pak perjalanan setelah dapat uang banyak ini, pembangunan rencana-rencananya seperti maksudnya Pertama, udah. Iya, sebetulnya yang paling pokok sih bagi kami itu menggunakan dana ini untuk modal kerja ya. Selain tentu membangun pabrik, karena nanti kalau permintaannya naik, tentu kita udah lebih dari siap gitu. Jadi di semester 2 kita merencanakan istilahnya tuh re-grand launching seluruh produk kita bikin campaign di kota-kota gitu untuk mengenalkan kembali konsep produk kita yang secara positioning ini unik menurut saya. Karena kita menjadi ngambil posisi satu-satunya MPASI organik homemade, satu-satunya MPASI organik terfortifikasi. Kenapa terfortifikasi? Karena MPASI homemade banyak dikritik mikronutriennya nggak mencukupi. Mikronutriennya, ya, tapi kita sudah fortified. Jadi itu solution sebetulnya untuk para ibu. Jadi posisinya kita adalah satu-satunya MPASI organik terfortifikasi, pilihan ibu milenial yang homemade. Nah itu kita mau dorong posisi itu menjadi posisi yang unik di pasar, yang memang ya melengkapi inilah peta konsumsi MPASI. Itu mau kita relaunching tuh. Ya dalam waktu dekat kita bikin aktivasi branding dengan pembangunan pabrik itu akan meningkatkan kapasitas berapa besar? Kita targetnya minimal 10 kali lipat dari yang sekarang. Dari yang sekarang. Karena sekarang kan kita masih kita di kawasan tapi ya masih ini ya masih. Sekarang berapa kapasitas? Kapasitasnya sekitar 500.000 ya. Per month. Per month. Dengan 2-3 shift ya. 500.000 apa tuh? Pieces. Oh. Ya, ya volumenya ya. Volumenya ya. Oke. Ini akan dilipat gandakan dengan pabrik. Iya, sebetulnya kalau kita bicara pelipat gandaan kan drivernya dari sales. Ya. Jadi itu yang akan kita dorong dulu. Jadi instead kita nunggu produksi, enggak gitu caranya. Kita akan nunggu justru dorongannya dulu, pull system ya, tarikannya dulu. Kalau tarikannya gede, nanti produksi bisa menyesuaikan. Sebenarnya demand-nya kayak gimana sih Pak? Kalau Bapak di Indonesia itu setiap tahun ada kelahiran sekitar 5 juta baby. Ya, itu equal ke satu negara Singapura. Jadi setiap tahun kita menciptakan satu negara Singapura. Ya. Kalau minimal berapa persen dari itu aja ya? Kalau baduta itu sekitar 6-7 juta badutanya bawah 2 tahun. Kita mungkin yang range konsumsi produk kita mulai usia 6 bulan. Ya. Nah, jadi dari 6 juta tadi 11%-nya mengkonsumsi makanan instan saja. 20%-nya mengkonsumsi makanan homemade saja. Dan 60% sisanya mix, ya, dicampur antara homemade dan instan. Ini petanya lah kurang lebih seperti itu. Ini berarti homemade yang diproduksikan gitu ya? Iya betul. Jadi para ibu yang punya passion untuk homemade, kita tuh punya visi menyediakan makanan yang sedekat mungkin dengan aslinya. Karena konsep makanan sehat itu pasti dekat dengan aslinya. Artinya apa? Kalau dia beras, bentuknya beras. Logika yang paling gampang itu antara jeruk yang baru dipetik dengan jus jeruk dengan jus jeruk kalengan. Mana yang lebih segar ya? Yang lebih segar adalah yang paling dekat dengan aslinya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, bahan kami itu beras yang memang masih berbentuk bulir beras asli.
Nah, itu yang kita tawarkan sebetulnya untuk para ibu di Indonesia. Berarti kadaluarsanya juga harus cepat ya Pak ya? Kadaluarsa kita 1 tahun. Oh 1 tahun Ya ya? kita tanpa pengawet dan Tanpa pengawet, Pak. nggak ada pengawet. Pengawetan itu kan sebetulnya salah satu metodologi menjaga makanan supaya layak konsumsi dalam waktu tertentu. Ya. Nah, pengawetan ini sering disalahartikan. Zat pengawet itu ada, contohnya formalin misalnya. Tapi pengawetan secara alami juga disebut pengawet sebetulnya. Tapi alami artinya apa? Kita tuh kalau orang makanan tuh nggak awet tuh karena dia ada medium untuk bakteri masuk. Salah satunya adalah kondisi basah. Kondisi basah. Ini kalau orang teknologi pangan pasti tahu. Tapi ketika airnya diambil, didehidrasi, ya, itu otomatis mediumnya hilang. Itu pengawetan, teknik pengawetan. Jadi kering. 1 tahun Ya, bisa ya? 1 tahun bisa. Terus mengeluarkan udara, oksigen absorber, itu juga pengawetan. Tapi tidak menambahkan zat apapun ke dalam itu. Dan itu dilakukan Makanya, di sini ya? dan itu makanya kami 1 tahun tanpa pengawet possible. Ya possible. Memang kenyataannya begitu. 1 tahun tanpa pengawet, no MSG juga. Betul-betul alami. Itu yang kita tawarkan kepada para ibu. Oke. Pak, terakhir nih. Untuk para pengusaha UKM yang pengen berusaha, punya saran nggak Pak? Kalau saya melihat begini ya. Hari-hari ini berbeda betul dengan dulu ketika saya mulai usaha. Dulu kalau kita mau mulai dulu banget lah sebelum era internet, itu orang untuk mulai usaha itu yang cocok mulai usaha yang gimana sih? Yang talkative, yang istilahnya ya marketing banget lah, bisa ngomong, bisa supel gitu-gitu ya. Hari ini berbeda banget. Masuk masa internet itu orang yang bisa bikin usaha, orang bisa nulis, bikin blog kayak gitu. Dia akhirnya blognya rame buat jualan, dia nawarin produk di situ. Dia kaget, oh bisa jualan saya, nulis lagi. Dan kalau ketemu langsung orangnya nggak banyak ngomong. Nah itu tahun-tahun sekitar 2010. Semakin kemari itu ternyata semakin diperpendek dengan microblogging. Masuk misalkan kayak 150 kata di Twitter gitu, bikin status yang viral, ternyata dia bisa naik gitu dia bisa dikenal orang, lalu dia jualan gitu kan salah satu cara tuh. Artinya makin kemari sebetulnya makin gampang. Bahkan dengan adanya internet marketing, orang yang minder pakai kacamata minder di SMA kan begitu ya, di sekolah gitu ya, yang minderan, yang kelihatan nggak, ternyata dia bisa jadi miliarder loh. Karena dia jualan itu di balik layar. Sekarang bisa pakai AI bisa juga. gitu. Termasuk ada dipermudah oleh marketplace. Ya, marketplace menyediakan semua, tinggal dia ininya jalan aja, mau ngitung bisnis juga tinggal di online banyak referensinya gitu ya. Ikut training langsung dipraktekkan. Banyak banget cara untuk mulai usaha. Dan ini bisa peluang ini terbuka lebar untuk semua orang. Tetapi memang ada satu konsekuensi logisnya karena berhubung semua orang bisa, maka kompetisinya makin tight, makin ya semua orang bisa. Kalau dulu kan hanya yang supel yang bisa, lalu hanya yang bisa nulis yang bisa. Peluangnya ada, tapi tantangannya juga ada. Karena itu yang menurut saya kalau bagi siapapun yang teman-teman mungkin yang muda-muda terutama, pertama start earlier, mulai dari lebih awal lah sebelum orang lain mulai, karena kita cepet-cepetan. Yang kedua itu mempertahankan uniqueness secara yang original. Maksudnya jangan dibikin-bikin gitu, yang tampil di sosmed apa, yang aslinya apa. Makin genuine orang makin respect. Bisnisnya kayak gitu kurang lebih. 2 itu aja sih, Mbak. Perlu mimpi juga, Pak? Itu by default ya. By default, ya. Karena kalau nggak ada nanti setahun 2 tahun dia bosen. Iya, saya jalanin usaha 10-11 tahun itu, saya masih enjoy. Bergairah seperti cinta pertama. Lebih begitu. Oke. Mbak Indah. Terima kasih ya Pak Lutfi ini udah sempat mampir di podcast Kontan. Ya, sama-sama. Buat Sobat Kontan, tonton terus edisi-edisi podcast lain selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman Kontan lainnya. See you!